Assalamualaikum semuanya. Untuk hari ini Bu Lia akan menjelaskan mengenai contoh dari perencanaan sebuah proses produksi. Nah, sebelumnya kira-kira kalian di sini masih tetap semangat kan untuk belajar online? Oke, kalian harus tetap semangat untuk belajar online. Selalu jaga kesehatan kalian, jauhi kerumunan, jangan nongkrong-nongkrong dulu. Dan juga tetap selalu untuk menjaga kebersihan diri kalian. Nah, sebelumnya materi kita itu adalah mengenai proses produksi. Di sini saya sudah menjelaskan tentang dari pengertian proses produksi dan juga ada jenis-jenis proses produksi. Nah, di sini saya udah menjelaskan mengenai pengertian proses produksi, ada dari Rexel Hadi Projo dan juga Sofian Asauri. Lalu ada jenis-jenis proses produksinya, yaitu di sini yang pertama ada ditinjau dari segi keutamaan proses produksi, ada proses produksi utama dan juga proses produksi bukan utama. Lalu ditinjau dari wujud proses produksinya, di sini ada 5, ada proses produksi kimiawi, lalu proses produksi perubahan bentuk, proses produksi assembling, proses produksi transportasi, proses produksi penciptaan jasa administrasi, dan lalu ada ditinjau dari segi arus proses produksi, di sini ada proses produksi terus-menerus dan juga proses produksi terputus-putus. Nah, lalu ditinjau dari segi penyelesaian proses produksi, di sini ada proses produksi tipe A, tipe B, tipe C, lalu tipe D, dan tipe E. Nah, masuk ke contoh perencanaan dan produksi massal dari sebuah smartphone. Oke, mungkin sebelumnya di sini kalau kalian belum paham mengenai materi proses produksi dan jenis-jenis proses produksinya itu, kalian bisa membaca buku LKS kalian karena materinya juga ada di buku LKS, ataupun kalian bisa bertanya kepada saya. Nah, untuk hari ini saya akan menjelaskan 2 contoh dari perencanaan dan produksi massal. Yang pertama ini ada smartphone. Nah, ini kalian bisa lihat juga di buku LKS ya, untuk kalian bisa lebih memahaminya. Di sini saya cuma menjelaskan apa yang ada di buku LKS. Oke. Nah, yang pertama di sini dari proses produksi massal dari smartphone itu, yaitu dibagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama adalah proses perakitan, lalu yang kedua itu proses pengujiannya, yang ketiga proses pengemasan, dan yang keempat adalah quality control. Nah, yang pertama di sini, jadi proses perakitan itu sebelum smartphone ini dirakit, jadi harus dipastikan terlebih dahulu nih bagaimana komponen-komponen smartphone seperti speaker, baterai, casing, terus layar, dan komponen lainnya yang diterima dan diperiksa satu per satu untuk mengetahui apakah ada kerusakan atau tidak. Nah, selanjutnya komponen-komponen ini akan dibawa ke fasilitas perakitan di ruang yang berbeda, di ruang yang lebih steril. Nah, di ruangan ini komponen kemudian akan dibongkar dan diperiksa lagi apakah ada yang mengalami kerusakan atau tidak. Lalu, jika ada komponen yang tidak bekerja dengan sempurna, maka ini akan diganti atau perlu diganti. Nah, komponen yang perlu diganti akan dirakit kembali, dirakit ulang. Setelah dirakit kembali, maka komponen akan di-scan dan juga akan diperiksa. Untuk itu, semua komponen smartphone ini harus benar-benar terpasang rapi, terpasang pas, dan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Mulai dari pemasangan motherboard, lalu antena, ada kamera depan dan kamera belakang, lalu fingerprint, baterai, hingga layarnya. Nah, itu untuk proses perakitan. Lalu yang kedua adalah di sini proses pengujian. Nah, proses pengujian ini juga dibagi lagi. Ada 3, yaitu ada uji SIM, uji sistem,
Dan juga yang ketiga adalah uji fungsi. Nah, untuk uji SIM sendiri di sini, jadi setelah pemeriksaan, komponen-komponen lain seperti baterai sudah dipasang dan diuji komponen berbagai macam kartu SIM yang beredar di Indonesia seperti Telkomsel, XL, Indosat, Tri, dan juga sebagainya. Nah, di sini tuh di uji SIM ini bertujuannya untuk mengetahui fungsi radio frekuensi. Lalu selanjutnya adalah uji sistem. Uji sistem di sini, smartphone itu akan melewati proses pengujian sistem dengan software yang berjalan selama 2 jam. Jika semua komponen sistem pada smartphone bekerja secara normal, maka software penguji tersebut akan memberitahu dan ponsel dapat menuju ke proses yang selanjutnya, yaitu adalah selanjutnya uji fungsi. Nah, setelah melakukan uji sistem, di sini smartphone itu akan melewati proses uji fungsi. Jadi berbagai fungsi ponsel akan diuji pada tahap pengujian ini, seperti fungsi layar sentuh, terus ada kamera, speaker, dan juga fungsi-fungsi yang lainnya. Lalu setelah proses pengujian ini selesai dari uji SIM, uji sistem, dan uji fungsi, langsung masuk ke proses yang ketiga, yaitu proses pengemasan. Nah, di sini setelah lolos dengan berbagai proses pengujian, smartphone itu kemudian dikemas dengan aksesoris pendukungnya. Bentuk kemasan yang digunakan berupa box karton. Lalu setelahnya yang keempat itu, tahapan yang keempat adalah quality control. Nah, di sini setelah smartphone dikemas, smartphone itu akan melewati tahapan quality control. Jadi, setiap smartphone akan dites satu persatu layaknya pengguna pertama oleh karyawan. Kemasan akan diperiksa di bagian quality control, lalu karyawan akan berperan layaknya pengguna pertama untuk memeriksa kelengkapan dan menguji fungsi-fungsi smartphone sebelum akhirnya dikemas kembali. Nah, setelah melewati proses quality control, smartphone akan dikemas kembali dan siap untuk dikirimkan ke distributor. Nah, dan akhirnya nanti dari distributor baru ke konsumen, yaitu seperti kita. Oke, di sini yang pertama sudah saya jelaskan contoh perencanaan dan produksi massal dari smartphone. Lalu yang kedua di sini ada contoh perencanaan dan produksi massal untuk kaos distro. Yang pertama di sini adalah membuat prototype design, yang mana artinya di sini kalian itu akan mengalami yang namanya tahapan mendesain. Nah, biasanya untuk mendesain ini kalian itu yang pertama hal yang harus dilakukan adalah persiapan desainnya. Nah, biasanya di persiapan desain ini kalian itu bisa menggunakan beberapa software atau aplikasi seperti Adobe Illustrator, lalu Corel Draw, dan juga Photoshop atau aplikasi lainnya yang mungkin kalian bisa pahami, kalian bisa mengerti tentang aplikasi itu untuk mendesain. Nah, selanjutnya setelah udah persiapan desain, kalian sudah mendesain. Nah, di sini selanjutnya itu adalah penempatan desain dan posisi desainnya, entah posisinya di tengah, di kanan, di kiri, bawah, atau atas. Nah, itu seterah kalian. Lalu yang ketiga itu adalah menentukan ukuran desainnya. Kira-kira ukuran desainnya semana nih? Kalian itu harus tahu, harus menentukan kira-kira misalkan seperti ukurannya A4, A3, atau A2. Jadi itu sesuai dengan mungkin keinginan dari pelanggan nantinya. Lalu selanjutnya kita itu menentukan warna sablon atau desain. Nah, di sini misalnya sablonnya itu hanya ada 2 warna. Nah, ditulis pada artwork-nya adalah kedua warna tersebut. Jadi kalian harus tentukan nih kira-kira yang cocok warnanya itu apa sih? Gitu. Lalu menentukan jenis sablonnya. Nah, setelah kalian sudah membuat artwork,
persiapan jenis sablon apa saja yang akan digunakan dan cocok untuk mendesain artwork yang dibuat. Jadi di sini adalah kalian menentukan jenis sablonnya. Itu baru di tahapan yang pertama, yaitu membuat prototype design. Lalu yang kedua itu adalah kalian melakukan pemilihan bahan. Nah, jadi di mana kalian ini kualitas produk dari kaos distro itu bergantung dengan kualitas bahannya. Jadi terkait pemilihan bahan perlu dipertimbangkan segmen pasar yang diincar. Pemilihan bahan berlaku sekaligus untuk pemilihan warna pada bahan. Nah, jadi kalian harus tahu nih memilih bahan yang benar-benar cocok untuk para pelanggan. Lalu di sini ada yang ketiga yaitu proses cutting. Nah, di sini setelah kalian mendapatkan bahan yang diinginkan, produksi kaos distro itu berlanjut ke proses cutting. Nah, di sini adalah proses untuk pemotongan bahan. Jadi harus disesuaikan ukurannya, biasanya standarnya itu ukurannya adalah S, M, L, XL atau XXL. Nah, nanti setelah proses cutting ini, jadi semua bahan yang sudah dipotong itu dikelompokkan berdasarkan masing-masing ukurannya. Lalu yang keempat adalah proses penyablonan. Nah, setelah kita melalui proses cutting selesai, kita melanjutkannya itu dengan proses penyablonan. Nah, di sini tuh biasanya ada berbagai macam teknik sablon, mulai dari water base, plastisol, cabut warna, sparasi, sampai yang gradasi. Nah, di sini kalian harus memilih teknik sablon yang sesuai dengan konsep dari desain kalian. Lalu selanjutnya ada proses menjahit. Setelah selesai dari kita menyablon, nah tahapnya selanjutnya adalah kita menjahit kainnya. Nah, penjahitan biasanya itu dilakukan oleh bagian penjahit. Nah, tahap penjahit kaos ini dilakukan dengan menggunakan beberapa mesin, yaitu seperti mesin jahit, mesin obras, mesin overdek. Jadi tergantung dari bagian kaos yang dijahit dan jenis jahitan yang kalian inginkan. Lalu yang keenam itu ada proses finishing. Nah, di sini setelah selesai menjahit bukan berarti bahwa proses produksinya itu rampung. Jadi di sini finishing itu meliputi quality control, pembersihan benang, dan proses steam atau setrika uap. Nah, quality control ini dibutuhkan agar produk kaos distro yang tidak layak atau gagal produksi tersaring dan tidak dipasarkan kepada konsumen. Nah, pembersihan benang juga bertujuan untuk menghilangkan sisa-sisa benang yang bisa jadi terjuntai dan membuat jahitan terurai. Sementara steam itu dilakukan agar kaos distro rapi dan tidak kusut setelah melalui proses produksi panjang. Jadi proses finishing itu seperti itu. Jadi kita harus tahu benar-benar apakah produk yang kita hasilkan ini sudah benar-benar layak untuk didistribusikan kepada konsumen atau belum. Lalu yang terakhir itu adalah proses packing atau pengemasan. Nah, sesudah kita mengalami proses finishing, produk kaos itu perlu mendapatkan sentuhan akhir, yaitu dengan pemasangan hang tag, label, dan lalu dikemas. Biasanya label itu dibutuhkan sebagai identitas pembuatan kaos distro. Lalu untuk pengemasan atau packing biasanya dilakukan dengan memasukkan kaos distro ke dalam plastik. Biasanya hal ini itu tidak hanya bermanfaat untuk melindungi kaos distro dari debu atau kotoran. Nah, pengemasan yang rapi juga mampu meningkatkan nilai jual dari kaos distro ini. Maka dari itu kalian harus packing atau pengemasan yang benar-benar rapi dan sesuai dengan keinginan konsumen. Nah, mungkin
Itu dia contoh dari perencanaan dan produksi massal smartphone dan kaos distro. Untuk tugas berikutnya, saya memberikan tugas untuk kalian membuat sebuah perencanaan dari proses produksi massal. Nah, di sini kalian bebas untuk memilih produksinya itu seperti apa. Misalkan mungkin kalian mau membuat perencanaan dari proses produksi tote bag, helm, apapun itu boleh. Dengan catatan kalian bisa mencari contohnya di Google, tapi tidak boleh di copy paste. Kalian harus membuatnya sendiri. Jadi jika ada pertanyaan untuk tugas ini, silakan kalian bisa WA kepada saya ya. Untuk itu, silakan dikerjakan tugasnya. Bagi tugas-tugas yang lain belum diselesaikan, mohon diselesaikan juga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.